Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian semua di rumah dalam sehat walafiat ya. Dan yuk kita sama-sama tingkatkan doa kita. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semuanya bisa kembali belajar seperti pada biasanya ya. Kita bisa kembali ke sekolah dalam sepekan 5 hari sekali. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas tentang contoh soal NBK untuk level 2. Level 2 itu untuk teman-teman yang berada di kelas 3 dan di kelas 4 sekolah dasar. Kurang lebih contohnya seperti ini ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, yuk kita baca basmalah. Semoga kalian semuanya dimudahkan dalam belajar dan Allah meridhoi apa yang akan kita kerjakan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ke soal yang pertama ya. Jadi di sini ada 3 gambar yang bagiannya dibagi menjadi 7 bagian-bagian kecil. Andi mendapatkan kue 2/3/7 bagian. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya? Nah, pada gambar bagiannya ini masih 8/21, sedangkan Andi mendapat bagiannya 2/3/7 bagian. Langkah pertama, kita gambar dulu yuk 3 bagian itu dan kita beri tanda. Bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga. Di sini Andi mendapat bagiannya adalah 2/3/7. 2/3/7. Berarti ada 2 bagian yang kita akan arsir semuanya dan 1 bagian lagi yang kita arsir menjadi pecahan 3/7. Nah, teman-teman, kita lihat ke bagian pertama ya. Di sini semuanya sudah diarsir. Ada bagian 7 dari yang diarsir dibagi dengan semua bagian kecil ada 7. Maka nilainya adalah 1 bagian ya. Semuanya sudah diarsir. Selanjutnya, bagian yang kedua ini masih 1/7. Sedangkan Andi tadi mendapat bagiannya 2/3/7. Berarti bagian yang putih ini kita akan arsir semuanya agar menjadi genap 1 bagian full yang akan kita arsir untuk bagian yang kedua. Nah, sehingga pecahannya menjadi sama nih, 7/7 sama dengan 1. Kalau kita jumlahkan 1 pada bagian yang pertama dan 1 pada bagian yang kedua, berarti kita sudah punya angka 2. Sekarang kita perlu 3/7-nya nih untuk bagian yang ketiga. Karena pembilangnya 3 dan penyebutnya 7, maka dari bagian yang ketiga kita akan arsir 3 bagian. Teman-teman arsirannya boleh berurutan, boleh diberi jarak selang-seling, atau boleh dari belakang juga ya, selama yang diarsir adalah 3 bagian. Berarti bagian ketiga kita punya 3/7. Nah, sekarang sudah terlihat nih ya, pecahan yang menunjukkan 2/3/7. Pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak bagian kotak warna putih yang harus Andi arsir? Berarti sekarang kita hitung kotak putih yang kita arsir warna merah. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 ya, ada 9 kotak putih yang harus Andi arsir. Nah, nomor soal yang pertama sudah kita selesaikan ya. Berapa kotak putih yang harus diarsir? Yaitu ada 9 kotak. Oke, teman-teman, kita ke soal berikutnya ya. Di sini ada gambar stiker milik Ismail. Ada gambar segi 8, segi 4, lingkaran, oval, dan bintang. Di sini teman-teman diinstruksikan untuk memberi tanda pada kolom benar atau salah dari pernyataan yang disajikan. Yang pertama, sepertiga stiker milik Ismail berbentuk segitiga. Nah, kata kuncinya di sini adalah
berbentuk segitiga. Teman-teman, sekarang kita cek bareng-bareng ya. Apakah stiker milik Ismail ada gambar segitiganya? Dan ternyata di stiker Ismail ini tidak ada yang berbentuk segitiga. Berarti pernyataan ini adalah salah. Kemudian yang pernyataan yang kedua, stiker Ismail paling sedikit berbentuk persegi. Oke, di sini kita bisa beri tanda lebih dulu nih. Yang berbentuk segi 8 ada 1, 2, 3. Kemudian berbentuk segi 4 atau persegi ada 1. Kemudian bintang ada 1. Kemudian lingkaran ada 2, 1, 2, sama-sama berwarna ungu. Kemudian bentuk ovalnya juga ada 2. Berarti di sini yang paling sedikit bukan hanya persegi, tetapi juga bintang. Berarti pernyataan yang kedua juga salah. Oke, teman-teman, kita ke soal berikutnya ya. Di sini soalnya perpustakaan sekolah mendapatkan sumbangan buku dari orang tua murid. Sebanyak 30% adalah buku cerita fiksi, sedangkan 0,25 buku pelajaran, dan sisanya adalah buku ensiklopedia. Pertanyaannya, berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan itu termasuk buku ensiklopedia? Yang pertama, kita coba akan gambarkan ya, ada sebuah perpustakaan, yaitu ada perpustakaan sekolah. Nah, kita bagi menjadi 10 bagian kecil. Masing-masing bagian itu ada 10% ya, karena di sini kita ada fiksi sebanyak 30%. Maka masing-masing kotak ini nilainya adalah 10%. Ini sama 10% juga, dan seterusnya ya, sampai ujung nilainya 10%. Kemudian setelah kita gambar, kita masukkan nih, kita akan arsir yang termasuk buku fiksi itu 30%. Berarti akan ada 3 kotak bagian kecil yang kita arsir nih. Satu, sini kita arsir yang merupakan buku cerita fiksi. Selanjutnya, ada 0,25 buku pelajaran. Nah, kalau kita buat pecahannya menjadi pecahan biasa, maka 0,25, 0,25 itu menjadi 25/100 atau 25%. Atau 25%. Nah, berarti akan ada 2,5 bagian yang kita arsir yang menunjukkan bahwa itu buku pelajaran. Kita arsir dengan warna biru ya. Misalkan di sini. Ini dua bagian. Nah, sampai setengah ini merupakan buku pelajaran. Berarti sisanya adalah ensiklopedia. Sekarang kita tinggal hitung berapa bagiannya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan sisanya adalah setengah. Maka bagiannya adalah 45% untuk ensiklopedia. 45% atau 45/100. Kalau kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 5, maka 45 dibagi 5, 9. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Pecahannya yang menunjukkan ensiklopedia adalah 9/20. Nah, kita sampai nih pada soal yang terakhir ya. Fatih mendapat kue 5/6 bagian dan Ahmad mendapat 6/7 bagian dari kue yang sama. Pernyataan berikut ini yang benar adalah titik-titik. Oke, jadi Fatih dapatnya 5/6 bagian, kalau Ahmad dapatnya 6/7 bagian. Pertanyaannya ada, Fatih mendapat kue lebih banyak, ini benar atau salah? Nanti bisa diisi dengan B untuk benar, S atau S untuk salah ya. Kita bisa mengerjakannya dengan gambar. Kita akan membuat gambar untuk kedua pecahan tersebut. Maka di sini kita buat gambarnya ya. Yang pertama ada satu bagian dengan kita bagi 6. Kenapa kita bagi 6? Karena di sini pecahannya 5/6. Oke, berarti
Yang kita arsir adalah 5 bagian. Nah, kita arsir nih, 5/6. Kemudian 5/6 ini punya Fatif ya. Kemudian yang 6/7 ini punya Ahmad. Kita akan arsir 6 bagian kecil. Karena pecahannya menunjukkan 6/7. Oke, kita arsir. Nah, dari sini teman-teman sudah terlihat nih ya. Ini punya Ahmad yang di bawah, kemudian punya Fatif yang di atas. Pernyataan yang pertama, Fatif mendapat kue lebih banyak. Kalau kita lihat gambarnya, maka harusnya Fatif itu lebih sedikit ya. Maka jawabannya adalah salah. Oke, yang kedua, Ahmad mendapat kue lebih banyak. Nah, Ahmad bagiannya lebih banyak berarti benar. Terlihat dari gambarnya. Yang ketiga, Fatif dan Ahmad mendapatkan bagian yang sama. Ini sudah pasti salah ya. Karena dari gambar pun sudah terlihat tuh, lebih banyakkan Ahmad daripada Fatif. Kemudian yang terakhir, Fatif mendapat kue lebih banyak. Jawabannya benar. Atau teman-teman dapat menggunakan rumus perkalian silang untuk pecahan-pecahannya. Maka di sini kita punya 5/6. Nah, coba perhatikan. 5/6 untuk Fatif, kemudian 6/7 untuk Ahmad. Kita kali silang yuk. Maka di sini ada 7 kali 5 dan 6 kali 6 nih. Nah, kita tulis hasilnya. 6 kali 6, 36 untuk Ahmad, kemudian 7 kali 5 untuk Fatif. Nah, dari sini kita bisa membandingkan di angkanya. 35 dan 36 itu lebih kecil. Maka Fatif bagiannya lebih, kebalik ya. Fatif bagiannya, ini salah nih, harusnya lebih kecil ya. Fatif bagiannya lebih sedikit daripada punya Ahmad. Oke. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Nah, kalau ada yang mau bertanya, nah jika ada waktu untuk tatap muka atau Zoom, silahkan ditanyakan ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya atau pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.